Dan dengan konsumsi kaktus ini tuh bisa bikin para dukun tadi tuh jadi kayak ngetrends gitu, jadi kayak kesurupan gitu. Every year, the Huicholes make a pilgrimage, and the idea is to get in touch with their ancestors. Nah, ngelihat debu-debu yang berterbangan, di situ lagi-lagi Kayumari aware tuh. Dia langsung minta beberapa dewa. Udah lama ya kita nggak bahas mitologi-mitologian ya. Terakhir kita bahas mitologi tuh kalau nggak salah tuh bahas cerita penciptaan dunia versi bangsa Aztec. Kalau nggak salah tuh yang itu tuh. Nah sekarang gue mau bahas mitologi penciptaan dunia lagi, tapi versi suku Huichol. Salah satu suku asli Meksiko pre-Columbus yang mantapnya masih eksis nih sampai sekarang nih. Wah. Terus yang menarik nih, kalau biasanya mitologi itu kan udah tinggal cerita kan. Nah kalau buat suku Huichol, kepercayaan mereka tuh masih eksis sampai sekarang loh. Bahkan ritualnya tuh masih dilakukan sampai sekarang. Salah satunya kepercayaan mereka sama sosok roh rusa biru yang mirip banget sama karakter Lauma, karakter B5 baru dengan elemen Dendro di Genshin Impact. Kenapa ini gue bilang mirip? Nah nanti kita bahas lebih detail deh nih. Tapi emang siapa sih orang-orang Huichol ini dan gimana emang kaitan kisah penciptaan versi mereka sama upacara yang mereka lakukan? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas legenda penciptaan dunia versi bangsa Huichol di Learning by Googling. Ini sebelum kita bahas lebih dalam soal dewanya, enaknya kita kenalan dulu deh ya sama suku Huicholnya. Soalnya kalau dibanding sama peradaban besar sekelas Aztec misalnya, kayaknya banyak yang baru denger ya nama Huichol ini ya. Jadi kalau menurut Britannica, suku Huichol atau yang biasa nyebut diri mereka sebagai Wirarika, mereka ini tuh merupakan salah satu suku asli Amerika pra-Columbus yang masih eksis sampai sekarang. Oh iya, ini maksud pra-Columbus di sini nih berarti nih suku ini nih udah ada bahkan sebelum Christopher Columbus menginjakan kaki di Amerika. Jadi ya emang bener-bener suku asli nih. Nah salah satunya nih suku Huichol ini. Jadi mereka, orang-orang Huichol, mereka tuh tinggal di pegunungan Sierra Madre Occidental. Kawasan pegunungan yang terpencil dan terisolasi banget di Meksiko. Nah karena mereka ini tuh suku asli Amerika yang masih bertahan sampai sekarang, jadinya ya pola kehidupan mereka tuh bisa dibilang masih sama kayak dulu. Mereka hidup dari bertani, khususnya jagung, kacang-kacangan sama labu, sambil sesekali berburu binatang dan ngumpulin bahan-bahan makanan dari hutan. Dan gak cuma itu, sistem kepercayaan dan ritual mereka juga tuh bisa dibilang masih asli loh. Masih nganut kepercayaan yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Emang kepercayaannya gimana? Jadi kalau buat orang-orang Huichol, dunia manusia tuh bukan satu-satunya dunia. Selain dunia manusia, ada dua dunia lain. Ada dunia alam sama dunia roh. Dan walaupun ada 3 dunia berbeda, tapi 3 dunia ini tuh pada dasarnya tuh mereka tuh satu. Pada dasarnya mereka nggak bisa terpisah. Jadi sama kayak manusia, di kepercayaan Huichol yang namanya hutan, gunung, tumbuhan, sampai binatang, itu juga tuh mereka tuh punya jiwa. Dan punya kekuatan yang bisa saling terhubung satu sama lain. Nah kalau menurut jurnal yang ditulis sama Stacy B. Saver disebut, ada satu sosok penting dalam sistem kepercayaan Huichol, kayak dukunnya gitu, yang perannya adalah menjadi penghubung atau perantara antara satu dunia sama dunia lainnya. Antara dunia manusia sama dunia alam dan dunia roh tadi. Sosok dukun yang disebut sebagai Mara Akame. Dan salah satu ritual yang paling penting yang bakal dilakuin sama si dukun yang masih dilakukan sampai sekarang adalah melakukan ziarah panjang buat mencari kaktus suci buat dipakai upacara. Bukan kaktus biasa ini ya, kaktus suci. Tapi sumpah ya kalau ngomongin orang-orang Huichol sama suku-suku yang masih mempertahankan budaya mereka gini tuh ya jujur gue salut sih. Sama gue tuh jadi keinget sama Frostmoon Scion, kelompok yang dipimpin sama Lauma di updatean terbaru Genshin Impact. Kelompok apa tuh? Jadi ceritanya kelompok ini mereka tuh eksis di tengah dunia yang makin modern, tapi mereka tetap berusaha mempertahankan tradisi leluhur mereka semaksimal mungkin. Dan di Genshin kan Lauma sendiri kan diceritainnya kan sebagai sosok pendeta gitu ya. Nah ini mirip banget nih sama Mara Akame-nya suku Huichol. Sama-sama sosok yang penting buat kepercayaan mereka. Is there truly a goddess on the moon? It's possible. Everyone says there is. Nah tapi sebelum kita bahas ritualnya lebih dalam, emang nyari kaktus suci tuh ngapain sih? Sebelum itu enaknya kita bahas penciptaan dunia versi orang-orang Huicholnya dulu ya. Biar nyambung nih, biar kita ngerti esensi ritualnya.
Jadi kalau menurut Walda Rutopia, kisah penciptaan dunia mereka tuh dimulai saat dunia dipenuhi sama air, kegelapan, dan kekacauan. Waktu itu cuma ada satu manusia yang bisa hidup di dunia yang kacau itu. Namanya Watakame. Nah waktu itu Watakame ini dia nih terombang-ambing di atas rakit di lautan yang mengamuk karena hujan badai. Dan dia cuma ditemenin sama satu ekor anjing. Nah selama terombang-ambing itu dia tuh cuma bisa berharap dan berdoa semoga badai ini cepat berakhir. Dan setelah berdoa dan berharap terus selama 5 hari, akhirnya dari atas awan muncul tuh Takutsi Nakawe, sang nenek hujan. Terus sama si nenek hujan rakit Watakame tuh diketuk, dan dari situ tiba-tiba aja muncul tuh daratan tuh. Muncul dari laut yang sebelumnya nggak terbatas. Terus setelah muncul daratan, nenek hujan langsung ngelepasin roh-roh atau kekuatan alam, atau ya dewa-dewi lah buat nemenin Watakame. Dan tujuan si nenek hujan tuh waktu itu satu, nemuin tempat suci di mana para roh atau para dewa ini bisa bersemayam. Nah masalahnya waktu itu tuh nggak ada yang tahu tempat sucinya di mana tuh itu nggak ada yang tahu. Dan para roh itu juga mereka tuh nggak akan bisa mencapai tempat itu tanpa bantuan manusia. Dan ya udah akhirnya dari situ Watakame dan nenek hujan bareng sama para roh dan anjingnya juga mereka melakukan perjalanan panjang dengan misi nemuin tempat suci tadi, nemuin tanah suci. Oh iya, waktu itu dunia awal ini tuh masih gelap ya, masih belum ada cahaya sama sekali. Dan satu-satunya hal yang mereka ikutin adalah suara merdu di tengah kegelapan yang jadi sumber harapan mereka. Nah, di perjalanannya, di antara roh-roh yang nemenin Watakame, ada satu roh yang terus ngajuin diri buat jadi penunjuk arah. Biar rombongan ini nggak nyasar dan bisa segera nemuin tanah suci tadi. Dan si roh yang ngajuin diri ini adalah sosok roh berwujud rusa berwarna biru yang disebut kayu mari. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di Wawerie, sungai raksasa berkelok berbentuk ular yang jadi pembatas antara mereka sama tanah suci. Nah di situ walaupun gelap, tapi kayu mari tuh tahu kalau tujuan mereka tuh ada di seberang sungai tuh. Terus akhirnya kayu mari minta salah satu roh buat nembakin anak panah ke arah daratan yang ada di seberang. Dan setelah si roh berhasil nembakin anak panahnya di seberang, tanah itu kemudian bersinar tuh. Dan ternyata ya bener, tanah itulah yang mereka cari. Tanah suci yang mereka sebut sebagai Wirakuta, tanah para dewa. Akhirnya mereka semua nyebrang ke tanah itu, dan pas sudah sampai, para roh yang ada pun kemudian bermanifestasi. Ada yang jadi gunung, batu, goa, sungai, ya pokoknya bermanifestasi ke dalam bentuk alam lah. Dan ngebentuk tanah suci Wirakuta tadi. The spiritual guide that makes that happen is the blue deer. So that's why for the Huicholes, this blue deer is extremely important. Tapi walaupun mereka udah sampai, perjalanan belum berakhir nih. Soalnya dunia masih gelap kan, masih belum kelihatan apa-apa waktu itu. Makanya akhirnya Watakame sama beberapa roh termasuk kayu mari, mereka ngelanjutin perjalanan buat nyari cahaya. Karena ya itu, walaupun tanah suci itu udah ketemu, tapi dunia kan masih diliputi kegelapan kan. Mereka jalan lagi, jalan terus, sampai akhirnya ketemu sama Tatutsi Uksainari, ketemu sama si kakek api. Nah, waktu mereka ngelihat kakek api, mereka ngerasa ada harapan dong di sini dong. Mereka ngelihat, wah ini kakek bercahaya nih, pasti bisa nolong kita nih. Makanya mereka langsung nanya ke si kakek, "Hei kakek, apakah Anda bisa menjadi cahaya dunia?" Dan sayangnya si kakek bilang nggak bisa. Iya, jadi walaupun si kakek bisa menghasilkan cahaya, tapi cahaya dia tuh nggak bakal cukup buat satu dunia. Tapi ya karena basicnya si kakek pengen bantu kan, akhirnya dia bilang, "Bawakan aku seorang anak yang bercahaya. Dia kidal, tapi dia yang akan memberikan dunia ini cahaya." Dan ya udah, akhirnya dari situ Watakame dan rombongannya mereka ngelanjutin perjalanan deh buat nemuin si anak. Singkat cerita, akhirnya mereka ketemu nih sama si anak yang dimaksud. Beneran si anak ini kidal dan kelihatan badannya tuh kayak bersinar gitu. Nah pas si anak itu mau dibawa, awalnya ibu si anak tuh nggak terima. Soalnya si ibu tuh tahu ini anak gua mau dikorbanin nih. Tapi terus setelah pelan-pelan dijelasin sama Watakame, akhirnya si ibu mau nih ngorbanin anaknya nih. Dan ya udah dibawa deh tuh si anak tuh ke kakek api. Nah di hadapan kakek api, si anak ini kemudian mulai nariin tarian sakral nih. Sama terus dia juga mulai mainin permainan panahan. Jadi mana tuh doi itu? Dan waktu mana ini si anak tuh berhasil bikin lingkaran targetnya jatuh ngegelinding dan bikin debu jadi beterbangan. Nah ngelihat debu-debu yang beterbangan, di situ lagi-lagi kayu mari aware tuh. Dia langsung minta beberapa dewa, beberapa roh buat nancepin anak panah suci ke 5 lubang yang muncul di tanah.
Kenapa Kayu Mari minta ngelakuin itu? Soalnya Kayu Mari tahu kalau debu yang berterbangan tadi tuh adalah sumber penyakit dan wabah yang ada di bumi. Bener-bener yang sadar cuma dia tuh. Makanya dia langsung, Itu lubangnya tolong tutup tuh semua tuh. tuh bener-bener cuma dia tuh. Nah tapi kan berarti dari sini, dari cerita-cerita tadi itu kelihatan kan kalau Kayu Mari tuh adalah salah satu roh yang paling penting di mitologi Huichol. Mulai dari jadi roh penunjuk jalan, nemuin petunjuk buat nemuin tanah suci Wirikuta, sampai nyegah terjadinya wabah. Jadi ya Kayu Mari ini bisa dibilang dia nih man of the match banget nih. Dan balik lagi, dia nih mirip banget sama sosok Lauma. Apanya yang mirip? Pertama, dari sisi penampilan. Nih, kalau kita perhatiin, Lauma ini kan digambarinnya kan punya tanduk rusa ya. Terus dia pakai baju warna kebiruan, sama didampingin semacam roh rusa gitu yang warna kebiruan juga. Terus dari segi lore sama gameplaynya juga menurut gua mirip nih. Ya, Lauma ini kan diceritain, dia ini kan sebagai pemimpin kelompok Frost Moon Science ya di Genshin ya. Dan kalau dari segi role-nya juga, Lauma tuh adalah hero support yang OP banget. Ya, lu bayangin aja, skill dia tuh bisa dipakai buat ningkatin kekuatan dan serangan temen loh. Khususnya yang punya elemen Hydro sama Dendro. Nah ini kan mirip kan sama sosok Kayu Mari yang bisa dibilang ya roh support juga. Ya dong, mirip dong. May the moon goddess keep you. Grandma, it's dark. Fear not, my child. Right. With the moon chanter by our side. We always have a light to guide us. Oke, balik ke si anak tadi lagi, anak yang ngeluarin cahaya tadi tuh. Jadi setelah dia nyelesain tarian dan permainannya, dia akhirnya jalan ke dalam si kakek api. Dia ngebakar dirinya di dalam si kakek api. Kebakar dia di situ sampai nggak lama akhirnya si anak ini lenyap. Nah setelah si anak lenyap, awalnya nggak ada apa-apa tuh, tetap gelap dunia. Dan ya udah pada panik lah semuanya. Beberapa roh tuh bahkan jadi ragu dan nuduh kalau upacara tadi tuh cuma akal-akalan biar semua cahaya di dunia jadi musnah. Ribut-ribut semua, debat sampai tiba-tiba matahari mulai terbit. Nah di momen itu roh-roh yang ragu, roh-roh yang bilang ini tipuan segala macem, mereka pada berubah jadi batu tuh. Jadi kayak semacam hukuman karena tidak percaya gitu. Cuma terus masalahnya, walaupun udah ada matahari, walaupun dunia udah terang, tapi masalahnya ini mataharinya nih terlalu dekat nih. Dan gara-gara itu akhirnya Watakame, Kayu Mari, Nenek Hujan, sama para roh lain, mereka masih harus ngelanjutin perjalanan buat bikin matahari menjauh. Biar kehidupan yang udah ada nggak musnah. Dan akhirnya setelah mereka jalan, di tempat yang udah cukup jauh, Nenek Hujan merintahin matahari buat stay di posisi dia yang sekarang. Dan di situ, kalau menurut kepercayaan suku Huichol, Nenek Hujan nopang matahari pakai pohon pinus, biar dia nggak turun terlalu dekat ke bumi. Matahari ditahan pakai pohon pinus. Oke. Tapi ini kalau dipikir-pikir filosofinya sebenarnya bagus loh. Matahari ditahan, ditopang sama pohon pinus. Matahari sumber panas ditahan pakai pohon. Yang berarti kalau pohonnya hilang, itu matahari tuh dalam konsep mereka tuh bakal ngedeketin bumi lagi tuh, jadi panas lagi. Nah ini kan secara konsep kan sebenarnya kan ngajarin kalau ya manusia jangan seenaknya nebang pohon kan, kalau nggak mau bumi jadi panas kan. Ini bagus loh. Oke, kita balik ke ritualnya. Tadi gue kan udah sempet mention ya kalau salah satu ritual yang paling penting yang dilakuin sama Mara Akame sama dukunnya suku Huichol adalah ziarah panjang nyari kaktus suci. Nah ziarah ini tuh bisa dibilang adalah reka adegan dari perjalanan Watakame nyari Wirikuta tadi, nyari tanah suci tadi. Dan buat prosesnya jadi sebelum ziarahnya dimulai, Mara Akame tuh bakal ngelakuin puasa dan penebusan dosa dulu. Terus selama perjalanan mereka juga tuh punya banyak pantangan. Kayak nggak boleh makan garam sampai nggak boleh berhubungan. Ya soalnya selama perjalanan ziarahnya tuh kan para dukun ini tuh kan secara simbolis kan dianggap setara dengan para dewa ya. Dianggap setara sama para roh yang nemenin Watakame dulu. Makanya mereka nggak boleh tuh melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama manusia biasa. Dan gilanya Wirikuta si tanah suci itu tuh beneran ada loh. Ini tuh adalah nama gurun suci yang emang jadi tempat ritualnya orang-orang Huichol.
Dan jarak keseluruhan dari perjalanan ini, kalau menurut UNESCO, itu totalnya tuh sekitar 500 km. Atau biar lebih kebayang nih, itu tuh setara jarak dari Jakarta ke Jogja. Nah, waktu mereka udah sampai di Gurun Wirikuta, para dukun ini kan tujuannya kan nyari kaktus suci ya. Kaktus yang mereka sebut sebagai peyote. Nah, buat tahu yang mana si kaktus suci, si kaktus ini tuh nggak boleh langsung diambil. Dia tuh harus, apa ya? Ya, dalam tanda kutip, diburu lah. Gimana cara ngeburunya? Jadi para dukun ini, mereka tuh bakal nembakin anak panah ke gerombolan pohon kaktus yang ada di sana. Tembak terus sampai kena ke salah satunya. Pokoknya mana kaktus yang kena, itu berarti si kaktus suci. Oke. No había pastillas, no había doctores. Entonces el único que ellos tenían era el jicuri. Para poder sanar a los enfermos, entonces ellos tenían que consumir el jicuri para poder sentir y poder curar a los enfermos. Nah, kalau menurut ensiklopedia.com, orang Huichol tuh percaya kalau kaktus peyote itu adalah perwujudan dari kayu mari. Perwujudan dari Dewa Rusa Biru yang jadi pembimbing perjalanan Watakame tadi. Terus setelah diburu, baru deh tuh tanaman kaktus tadi diambil dan dikonsumsi. Dan dengan konsumsi kaktus ini tuh bisa bikin para dukun tadi tuh jadi kayak ngetrans gitu. Jadi kayak kesurupan gitu. Bikin mereka jadi bisa komunikasi sama alam dan para roh. Pokoknya kalau udah konsumsi kaktus tuh jadi kayak... Dipercayanya gitu. Padahal mah ya aslinya nge-fly aja. Aslinya ya halusinasi aja. Tapi ya namanya kepercayaan kuno kan. Ya oke lah. Oke. Every year the Huicholes make a pilgrimage, and the idea is to get in touch with their ancestors. And the way to do it is that they have to eat peyote, which is an hallucinogenic cactus. Nah, sepanjang cerita tadi kan gue tuh suka nyebut-nyebut Lauma ya. Karakter baru di Genshin Impact yang mirip banget sama salah satu sosok dewa di mitologinya orang-orang Huichol. Mirip banget sama kayu mari. Nah, Lauma ini dia tuh bakal jadi karakter utama yang bisa lo dapetin di update terbaru Genshin di patch Chandra 1. Ya, kayak yang tadi gue sempat mention di awal, Lauma ini tuh kan digadang-gadang bakal jadi salah satu karakter elemen Dendro dengan role support yang OP banget kan. Dan gak cuma Lauma, bakal ada satu karakter B5 lain yang bisa lu gacha juga di patch Chandra 1 nanti. Namanya tuh Flints, hero B5 dengan elemen elektro. Dan yang menarik nih, bakal ada update Arcane Quest juga nih, khususnya lanjutan cerita antara karakter utama kita sama Columbina the Maiden atau Damslade. Akhirnya nih. Nah, terus sebagai bonus nih, lu juga bisa dapetin karakter bintang 4 gratis dengan nyelesain Arcane Quest tadi. Iya, jadi dengan namatin Arcane Quest-nya, kita bisa dapetin Aino, hero B4 dengan elemen Hydro. Dan ketiga hero baru ini, semuanya tuh berasal dari Notcry. Semuanya berasal dari region baru yang bakal dirilis juga di patch kali ini. Jadi ya emang update gede nih ya. Udah kan map baru, cerita baru, misi baru, sama pastinya karakter baru yang siap digacha. Hah? Apa? Mau selingan yang ringan-ringan juga? Tenang, di patch Chandra 1 ini juga bakal ada beberapa minigame baru nih. Misalnya kayak ini, Cling Clang Clash yang bisa lu mainin buat dapetin senjata B4 eksklusif. Atau ada juga Anniversary Reward Rainbows and Silvery Flux yang bisa bikin lu dapet 1600 Primo dan 10 Interwind Fate buat gacha gratis. Gila kan ini, mantep banget kan? Main minigame doang loh, bisa dapat senjata B4 sama gacha gratis loh. Jadi ya tunggu apa lagi? Gas download dan mainin Genshin Impact sekarang. Ya soalnya hadiah dan cerita yang menarik udah menunggu kita nih di Teyvat nih. Udah nah syutingnya, pengen main gue. Yuk main yuk, main! Woo! Oke, sekian ler minggu kali ini tentang mitologi pembentukan dunia versi suku Huichol di Meksiko. Ini kalau di dunia mitologi ini masuknya kayak mitologi indie nih ya, nggak segitu terkenalnya. Tapi padahal menarik banget loh ini loh, terutama bagian rusa biru sama tadi tuh yang anak cahaya itu tuh, yang kidal itu tuh, itu pembentukan mataharinya tuh menarik banget loh.
Sama filosofi pohon pinus sama mataharinya gue juga suka banget. Itu ya bener-bener harus diterapkan di kita sekarang kan. Kalau pohon pinus ditebang nanti mataharinya ngedeket, nanti bumi jadi makin panas. Itu bagus banget loh menurut gue loh. Ya kalau merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.